Selebtubers, kaburnya Laura Meizani dari Safe House semakin memanaskan konflik antara Nikita Mirzani dan Razman Arif Nasution. Seperti diketahui, peristiwa mengejutkan terjadi pada 9 Januari lalu saat Laura, putri dari Nikita Mirzani, kabur dari Safe House atau rumah aman yang menjadi tempat perlindungan selama beberapa bulan terakhir. Kejadian itu pun memicu emosi sang artis hingga berujung percekcokan sengit antara Niki dan Razman yang saling lapor ke polisi. Sini nih. Ini saya tunjukin kalian. Iya dong, di sini ya. Jadi kejadian itu begini, ini CCTV ya. Di CCTV, di sini istri saya didorong-dorong, gitu nih ya. CCTV di mana Bang? Tadi Bang? Ya. Saya didorong-dorong kan, istri saya didorong-dorong, kita didorong-dorong. Kemudian istri saya itu saya begini. Nah, saya nggak mikir nih kalau dia nih mukul saya. Dia datang tiba-tiba atau gimana Dia Bang? udah di sini dong-dorong sama istri saya. Tuk, dihajarnya saya dari situ, tuk sini. Nah sebelum itu saya di dalam ini. Maaf ya, saya di dalam ini. Nah, ada Loli, ada saya, ada istri saya, ada tim saya. Kemudian dia ribut di sini. Kemudian saya buka. Oh kenapa ribut-ribut? Gitu. Kita lagi konflik. Itu. Nah dia langsung ditonjoknya. Ini dipukulnya kepala istri saya. Dan itu dilihat langsung oleh Bu Umi sini. Ada pejabat. Bu Umi, ini yang malam itu beliau ini di kantor saya OB sekaligus kepercayaan saya di rumah. Nah dari situ kemudian dia pukul kepala istri saya. Tapi saya masih berpikir sudahlah. Sebenarnya malam itu kalau dia datang ke saya baik-baik, saya akan coba komunikasikan dengan anaknya. Lalu kemudian saya duduk di sini. Ini saya praktekin ya. Iya Bang. Saya duduk di sini. Lalu kemudian dia di situ. Dia bilang kau terdakwa. Dia datanglah kemari. Lalu kemudian dia begini ke saya. Dengan yang begini nyosor apa? Mati saya. Keluarlah istri saya. Terus saya bilang, kau kenapa? Pukul kepala saya, langsung didorong. Ya itulah kejadiannya. Jadi saya kira di situ, dia itu ada fakta hukum semua, nggak bisa lagi dia menghindar. Apalagi dia udah mengakui gitu. Jadi saya nggak ngerti apa orang ini sehat atau nggak sehat, tapi yang pasti nanti kalau udah diproses kan akan ketahuan itu. Ini sehat apa enggak atau pura-pura. Bang saat ditodong ada kata-kata mungkin Keluar dari mulutnya Bang. Saya nggak lihat lagi karena saya udah langsung ke dalam, berdarah, tangan saya ada terus dibuat LP, lalu kemudian saya divisum dan itu bukan itu udah tahu, Kasat udah tahu, bahkan malam itu saya dengan Kasat dan Kasat adik saya, AKBP Ardian, beliau arahkan langsung panggil anggota dia untuk bawa saya ke RSPP. Jadi di sini kejadian ini kantor polisi ini kan. Bang kacamata bengkok itu saat melerai atau saat pemukulan? Betul, kacamata saya itu bengkok dan setelah selesai pemukulan itu. Berarti Abang nggak ngelawan sama sekali ya? Apa saya lawan dia perempuan ya? Berdasarkan pantauan di lapangan, Nikita terlihat mendatangi Polres Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari pukul 3 dini hari, tak lama setelah Laura dan Razman tiba di lokasi yang sama. Amarah Nikita memuncak hingga ia melayangkan bogem mentah ke Razman yang dianggapnya telah menculik Laura. Akibat insiden tersebut, Razman mengalami luka di kepala dan kacamata rusak. Tak tinggal diam, Razman langsung melaporkan Nikita di hari yang sama atas dugaan penganiayaan. Didampingi sang istri, Razman menjelaskan kronologi kejadian hingga ia menerima pukulan keras dari sang artis kontroversial tersebut. Yang kan berkembang. Saya nggak mungkin buat laporan polisi karena saya merasa saya dianiaya. Dan dia perempuan, kalau laki-laki yang kita gas. Perempuan. Nah, jadi saya kira itu saya insya Allah siang akan ke sini. Karena saya harus istirahat, harus juga sarapan, harus makan obat, dan masih ada urusan. Siang nanti akan diputuskan Loli akan ditempatkan di mana sampai Loli selesai kasusnya dan atau sampai Loli dewasa. Dan ingat, apapun putusan itu harus tunduk dengan putusan itu. Karena itu adalah sebuah putusan lembaga untuk kebaikan Loli.
Karena itu ada ruang nanti, mudah-mudahan di tengah-tengahnya ada perbaikan hubungan Loli dengan ibunya. Saya masih berharap ibunya NM dengan Loli bisa bersatu. Walaupun amarah Loli tidak mau bersatu. Tapi saya yakin kalau diusahakan akan bersatu. Oke, cukup. Saya istirahat dulu. Bang, tadi kondisi Loli gimana Bang? Pas lihat Bang? Loli masih histeris. Berarti ini lapor Masih histeris dan dia menyampaikan pesan yang kuat. Saya nggak dikasih pulang ini tadi dengan istri. Dia tarik terus tangan istri saya. Ya, saya kasihan. Ya, saya kasihan. Loli menyampaikan pesan bahwa silakan Om pulang, tapi Om harus datang siang. Dan saya tidak mau ditemui oleh NM. Berarti nanti nggak ke Itu Polda. garis dia. Berarti nggak ke Polda Bang hari ini Bang. Ya, Bilang ke Polda siapa? jadi yang agenda ada ke Polda juga. Belum tahu. Ya. Bang, berarti Bang, berarti kita hari lihat. Bang, maaf, berarti hari ini Tapi saya siang ini di sini. resmi laporannya berarti masuk ya Bang ya? Habis Jumat saya ada di sini. Berarti resmi Bang yang laporan ke terhadap NM yang di sini tadi Sudah. Bang. Sudah resmi ya. Sudah ada LP-nya. Sudah dibuat LP-nya. Bang, berarti ini Mana LP-nya, Pak? Minta ya punya. Bang, berarti Bang, NM tadi lagi Loli sempat ketemu diperiksa Fadel langsung nggak, atau gimana Bang? Hah? Sekarang NM lagi diperiksa langsung atau seperti apa Bang? Kan saya harus diperiksa dulu. Kita baru pulang dari dari rumah dukanya Pak Alvin. Saya kan mandi tuh bulat sampai Iya. jam 10 malam mandi kan, terus gedor-gedor. Mimi ini si Loli nih apa nih nelfon kata Iya. gitu. Ah Loli mana? Itu Loli si apa Fadel kata gitu. Loh bukannya di safe house? Iya nih dia lagi ini nih lagi nungguin nih lagi di itu di kantor. Saya bilang sama Bang Rasman, itu bener nggak Loli? Nanti kita ditipu Iya. atau ada yang aneh-aneh, aku bilang gitu. Terus coba deh cek video call lagi. Dia punya handphone dari mana? Iya. Handphone itu yang punya Bapak Gojek. Iya. Nah di video call sama Bang Rasman, bener dia kan. Baru aku pastiin, aku video juga tuh. Rekam. Aku rekam kan, oh bener nih si Loli nih. Dia udah nangis kan aku udah gimana Mau mati gitu. aja. Iya, aku kalau nggak ini udah mau mati aja deh gitu kan. Tadi kami panik juga. Sampai Abang Rambut tuh obatnya ketinggalan, harus minum obat Iya, malam-malam betul. itu. Jadi kita langsung pergi gitu loh. Ini juga semua datang biar ini kita tahu siapa ibunya kan. Ya gimana kan, bahkan kami buat rame-rame saksi kan. Nah kami datang itu si Loli di kantor, kami tanya lah semua di situ. Di Hotel Horizon, itu disaksi banyak orang. Dan saya kaget, saya lucu aja bilang ada ARP katanya kita penculikan kucing, kan gimana anaknya di sini? Penculikan kita antar baik-baik ke sini tuh, bahkan dulu tuh cerita semuanya, bahkan itu nggak mau ngelepasin saya. Dia tuh gini, gua kenceng banget tanya ibu, bukannya di kamar mandi dia ikut. Loli kamu tenang aja, kamu nggak saya nggak mau pisah sama tante, saya ikut. Nggak mau pisah sama Om Rasman. Nggak mau, saya nggak mau Om, tolong selamatin saya kayak Dengan gitu. menangis. Dia nangis, dia cerita semuanya bagaimana dia di rumah adik-adiknya. Aduh, saya sebagai Miris. ibu ya kaget. Selama ini jujur deh saya tuh respect loh sebenarnya sama ibunya. All out sama anaknya, seorang ibu tunggal gitu kan. Single mom. Tapi begitu saya lihat Loli ini, wah kacau. Bener deh, saya saya juga sebagai ibu ya. Aduh kok begini. Nah, kami di ruang konsul kan sambil cari solusi ini gimana nih. Loli nggak mau lepas, Loli nggak mau ditinggal sama kita. Kita mau serahin ke sini kan, udah kamu di sini aman ini, enggak mau. Kita cari solusi. Udah gitu kan, datanglah si NM ke sini kan marah-marah, unjuk-unjuk ke ini nih siapa saya nggak tahu. Tuh itu keributan lah di luar kan. Ada apa ini? Keluarlah Bang Rasman kan dengan itikat baik, maksudnya gini meredam gitu loh. Maksudnya Bang Rasman ini ada apa sih? Ayo kita ngobrol baik-baik gitu loh. Ada apa ini? Bang Rasman ini pengen menyatukan si anak dengan ibunya tadinya loh. Ini enggak, kita buat apa sih? Nggak ada untungnya kita di sini gitu loh. Udah gitu tahu dia gini. Dia gini dengan balon yang gede ini dibawanya itu kayak balon ya, nggak terlalu gede. Dia gini. Dekat-dekat kayak gini gitu. Kan ini ada apa kayak menyerang-nyerang tuh, saya tutupin dong gini kan. Dia gini, napas gitu ke muka Pak Rasman. Tutup pun gini, ada apa ini, kok gitu? Waktu dipukul, tak kepala gua. Shock dong aku kan. Loh, kok kepala gua dipukul gitu? Ada apa gitu kan? Terus aku diam nih, aku bilang sama ibu itu loh, ada ibu Kanit di dalam tuh rame orang banyak. Pukul apa gua dipukul? Ya Allah Bu, ibu tuh ibu Kanit apa yang dalam itu kasihan sama aku.
kasihan ya kok jadi aku kena imbas gitu kan, kok jadi aku dipukul kan kita nyelamatin anaknya, aku bilang gitu kan. Jam 12 malam saja 1 malam, pokoknya kami tuh aduh nggak tahu capek sekali. Bukannya nanya baik-baik gitu kan, ada apa, ini nggak langsung digotok kepalaku, pak gitu kan, kaget loh sampai apa ini gitu. Terus udah kita redam nih, aku masih nahan diri kan, redam di dalam. Bang Salman keluar habis dari toilet ya, duduklah di situ, maksudnya pengen lagi nih, pengen lagi baik-baik, ngomong baik-baik, ini gimana nih? Oh dia kayaknya apa ya, kayak besar kepala, kayak apa? Gimana? Perempuan sama laki-laki, ya laki-laki pasti ngalah dong kan, kecuali perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Terus saat keluar kan, saya bilang, kamu kenapa pukul saya? Saya bilang sama si NM, lo kenapa pukul gue gitu kan? Apa tabok kepala gue? Oh dia nyerang saya gini, datang-datangin lagi-lagi, mulutnya ke sini ke depan mata aku, ke depan muka aku, bau lah, kan udah enggak lah kan gitu kan, terus aku mundur kan, terus aku didorong sama gini-gininya gitu kan, ya udah terjadi, aku datang rame lah, terjadi dorongan, udah rame lah, semua polisi ngelerai, Rasman buat ngelerai, ada apa itu kok begini, udah malah ditonjok. Jadi untuk ini kedatangan saya ini adalah satu, mengkonfirmasi hasil kesepakatan. Apa kesepakatannya nanti disampaikan. Tetapi kenapa saya bisa pulang dengan keluarga? Karena komitmen dari Ibu Kanit dan TPA. Apa itu? Satu, hari ini ada keputusan kemana Loli ditempatkan. Yang kedua, Loli tidak mau ditemui di Nikita Mirzani. Itu poinnya. Nah, kita lihat nanti. Kita lihat seperti apa, saya akan info kawan-kawan semua. Saya kira itu cukup. Tak mau kalah, Nikita Mirzani melaporkan balik Rasman atas dugaan penculikan, pengeroyokan, dan perbuatan tak menyenangkan. Ia menuding Rasman melakukan tindakan penculikan terhadap putrinya Laura Meizani yang diketahui sedang berada dalam pengasuhan rumah aman. Dalam keterangan laporannya, Nikita menyebutkan bahwa tidak ada izin yang diberikan untuk membawa Laura pergi dari tempat pengasuhan tersebut. Seolah ingin menambahkan bumbu drama, Nikita juga menyindir Rasman di media sosial terkait insiden pemukulan tersebut. Dengan nada santai, Nikita bahkan menertawakan momen saat Rasman terkena bogem darinya. Tak hanya itu pula guys, ia juga menyinggung soal dugaan tindak asusila yang pernah dilakukan Rasman terhadap salah satu kliennya melalui panggilan video call. Hi, well, Mama Lemon is back, well. Rasman tertonjok, Rasman terdakwa kasus Bang Hotman Paris tertonjok, well. Gimana Rasman, endul nggak boga maneke? Walaupun gue dikeroyok sama bini lo yang sok jagoan itu ya, nggak gentar gue, nggak goyang, tetep kena kan lo, ya. Gue nggak mukul perempuan, kecuali saat itu cuma cewek sama cewek. Karena ada lu juga ikut-ikutan mukul gue, ketonjok lo, well. Gimana Rasman endul? Rasman terdakwa. Bentar lagi kayak masuk kasusnya Hotman Paris tuh. Lapor yang banyak, mana lo keluar. Penjara ini kita, mana? Nih, gue masih tidur di kamar gue. Rasman, maklum ente Rasman. Ente dia wawancara bilang, Nikita sibuk pacaran, well. Lalu sibuk payudara sama klien, well. Emang susah kalau segerombolan tuh amnesia semua ya. Nggak uler, nggak si pengusaha halu Fitri itu ya. Sekelompotan tuh lu ya, amnesia semua, nggak tahu, nggak berkaca kelakuan buruk lu sendiri, well. Rasman hari ini gue bantai lu seharian. Ya, oke Bu Nurma mungkin boleh dijelaskan Loli ada kembali ke Polres tadi malam gimana sih nanti? Ya, benar. Jadi ya terima kasih rekan-rekan semua, Bang Idin. Ya dari semalam juga kita sudah menerima 4 laporan polisi yang jelas ya. Satu ya kita jelaskan dari pelaporan dari saudara NM. Saudara NM tanggal 10 Januari 2025, pelapor adalah NM, kemudian yang menjadi korban adalah LM,
mohon maaf. Jadi korban adalah LM, terlapor adalah RAN. Ya. Kemudian waktu kejadian hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekiranya jam 22.30. Tempat kejadian adalah di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini adalah pasal 76F junto 83, kemudian pasal 328 junto 330 KUHP, yaitu tentang penculikan, diduga ada penculikan, ya. Itu yang dilaporkan oleh NM. Kemudian lanjut untuk laporan berikutnya, apa itu dulu? Lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut aja. Lanjut aja. Kemudian laporan berikutnya, laporan polisi 105. Pelapornya adalah NM, terlapor adalah RAN dan AS. Ya. Terjadi Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 2.40 dini hari di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini yaitu 351 KUHP dan atau 170 KUHP. Ya, ancaman 5 tahun. Lanjut? Terkait apa itu? Terkait apa? Ya, kalau ini terkait penganiayaan dan pengeroyokan terhadap NM yang dilakukan, yang diduga oleh RAN dan AS. Ya. Kemudian di laporan polisi di 106 pelapor adalah LF, ya. Kemudian terlapor adalah MB. Yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat tanggal 10 Januari sekira jam 4.20. Kemudian kasus yang dilaporkan adalah 335 KUHP atau perbuatan tidak menyenangkan berupa ancaman, ya, ancaman yang diduga, sekali lagi diduga ancaman yang dilakukan oleh terlapor. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian laporan 104 pelapor adalah RAN. Lanjut, terlapor adalah NM. Kasus yang dilaporkan adalah 351 KUHP yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 10 Januari 02, ya, jamnya 02.49 di sekali lagi yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu rekan-rekan, mohon izin. Bagaimana terkait kronologi NM sendiri? Bagaimana mungkin Bu Nurul bisa diceritakan? Kronologis yang mana pasalnya? Yang pengeroyokan. Ya. Kalau itu memang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan setelah mungkin rekan-rekan melihat sendiri ada di live mungkin, ya. Kalau menurut dari NM ada cekcok karena permasalahan tentang anak NM, ya, itu yang terjadi. Kemudian setelah itu terjadi pengeroyokan atau 351, ya, penganiayaan. Apa mungkin NM sendiri dapat luka fisik atau bagaimana? Nah, ini masih kita dalami semua. Jadi kita menerima laporan, semua kita terima laporan, kemarin ada 4 dan semua kita dalami jelasnya. Bu Nurul, terkait dugaan penculikan mungkin alasan NM melaporkan atas dugaan penculikan? Ya, kalau itu nanti kita dalami. Yang jelas dia lihat, dari NM melihat LM adalah anaknya bersama dengan RAN. Nah, itu yang dilaporkan. Nah, semua kita dalami, pasti kita dalami. Kenapa, mengapa, itu pasti ada jelasnya. Bu, kehadiran Loli di Polres Jakarta Selatan tadi malam ini tuh Seperti apa, Bu? Ya, jadi ini masih kita dalami semua, ya. Kemarin itu memang ceritanya masih dicari oleh penyidik, yang jelas masih di dalam.
LM sendiri posisinya di mana Bu saat ini? Kondisinya seperti apa? Di LM masih di atas, masih diperiksa atau dimintain keterangan oleh penyidik. Kondisinya mungkin Bu Nurul? Kondisinya sehat, stabil, baik. Ya, pertanyaan yang dilontarkan atau diberikan dijawab dengan baik. Ibu, dengan adanya masalah seperti ini artinya semakin memperpanjang lagi nggak sih? Ya, kalau permasalahan yang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pasti ditindaklanjuti. LM sendiri nanti akan dibawa kembali ke rumah aman atau ada opsi lain Bu? Ini masih di atas ya. Penyidik yang berwenang adalah penyidik, kemudian orang tuanya itu yang berwenang. Tapi terkonfirmasi kabur atau ada apa Bu? Iya. Berarti masih diduga ya? Masih diduga, Diduga. jadi masih didalami oleh penyidik. LM masih di atas, masih dimintain keterangan. Kenapa terjadi kejadian yang semalam tentunya rekan-rekan yang melihat. Tapi Bu, sebenarnya rumah aman itu seperti apa sih Bu pengawasannya? Bahkan kan dibilang tidak boleh megang handphone, itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi kalau dari rumah aman, ya memang demikian. Tidak pegang HP, kemudian juga di pendampingan. Nah, itu semua dilakukan oleh di rumah aman. Ya artinya dengan Loli yang akhirnya bisa keluar itu kan artinya membuat pihak ibunya mungkin tidak percaya lagi. Seperti apa Bu? Ya, jadi keterangan-keterangan ini masih digali. Ya, penyidik masih menggali dan minta keterangan dari LM. Ya. Bu, apakah ada kemungkinan ada orang ketiga Bu? Ketika LM meninggal saja atau? Masih kita dalami. Oleh karena itu, LM masih di atas. Masih kita mintain keterangan ya dari penyidik tentu.